paket penanganan perkara ini bukan hanya baru satu ya. Kemarin juga Maki datang ke kita. Ya, siapapun yang melaporkan perkara yang seperti ini dan memperkuat pembuktian kita apresiasi semua. Ya kan, dukungan dari masyarakat kita apresiasi. Ya kan, karena apapun yang ada di masyarakat tidak semua ditahu oleh jaksa. Ya, justru mungkin masyarakat lebih tahu atau media lebih tahu. Silakan melaporkan, silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Ya, maunya kita tuh siapapun yang melaporkan data yang valid kita apresiasi dalam rangka mendukung penegakan hukum di Kejaksaan Agung. Oke? Ini kan bisa dikatakan kayak yang Sandra Dewi khusus kasus dugaan niaga timah untuk tidak keluar negeri nih Pak, pencekalan sendiri. Oh, yang bersangkutan minta untuk dicekal gitu ya. Dicekal. Kita semua pelajari ya, tadi saya bilang kalau memang yang bersangkutan berpotensi kedepannya jadi tersangka, tentu kita akan melakukan upaya-upaya seperti tadi. Untuk dalam rangka apa? Mempermudah proses pemeriksaan kedepannya. Biasanya begitu ya. Iya. Tapi kita lihat perkembangannya, apakah mereka punya potensi sebagai itu apa enggak. Oke. Tapi ada juga nih Pak, bisa dikatakan meminta kepada jaksa segera menetapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan meminta kejaksaan agar yang mengeluarkan surat ya, jadi begini, kalau untuk pasal TPPU ya, sebagian daripada tersangka yang 16 ini sudah kami sangkakan pasal itu ya, sebagiannya masih kita pelajari dulu ya, karena kan kita lihat konstruksi hukum dari perkara ini, apakah layak enggak yang bersangkutan dikenakan pasal itu. Kita lihat peristiwa hukumnya, fakta hukumnya seperti apa, bukti-bukti yang mendukung seperti apa. Kalau bukti yang mendukung ya pasti kita labeli di samping undang-undang tindak pidana korupsi juga undang-undang pencucian uang, itu udah pasti. Ya, kita lihat perkembangannya semuanya. Pak, menegaskan Pak untuk ancaman maksimal dari para tersangka khususnya HM sendiri seperti apa? Kalau lihat pasal yang disangkakan itu pasal 2 pasal 3 itu 20 tahun maksimal. Ya, bisa saja nanti seperti pasal 2 pasal 3 seperti perkaranya Asabri dan Jiwasraya, karena berkali-kali dilakukan bisa aja seumur hidup ya. Kalau itu perkaranya seperti Asabri, tapi untuk perkara ini maksimal kalau saya lihat 20 tahun. Ancamannya ya? Ancaman hukumannya. Minimal 4 tahun. Minimal. Apalagi? Pak, untuk inisial SD Pak, kemungkinan kalau SD ini mengetahui aliran dananya ini suaminya melakukan tindak pidana seperti ini, apa dia bakal dipanggil sebagai saksi atau seperti apa? Tadi kalau kemungkinan nggak saya jawab. Sudah sampaikan, sepanjang kita memiliki alat bukti yang cukup ya untuk memanggil yang bersangkutan, membuat terang suatu perkara, pasti kita panggil. Kita nggak bicara kemungkinan karena itu semua kebutuhan daripada pembuktian dan penyidik. Yang lebih tahu itu penyidik. Tapi jika misalkan ada harta terpisah Pak, nah seperti apa tuh? Kita belum sampai di sana. Kita fokus pada perkara pokok dulu. Ya, oke ya. Oke, Thank you ya. Pak. Makasih Pak.